Shalom Harvester, salam sehat sejahtera. Kita berjumpa kembali dalam program Goodness of God, Worship Night Harvest Gospel Studio. Tema malam ini, kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Harvester, sebagian dari kita pasti pernah mengalami sakit, baik sakit berat ataupun sakit ringan. Dan ketika kita sakit, tentu kita menginginkan kesembuhan, baik melalui penanganan dokter atau mengasup obat-obatan. Namun Harvester, kita harus ingat bahwa sumber kesembuhan yang sempurna hanya ada di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan apapun sakit penyakit kita. Sesuai kebenaran firman Tuhan di Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Harvester, melalui program ini, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan melihat kesaksian yang akan meneguhkan iman kita, bahwa sungguh Tuhan Yesus Maha Penyembuh untuk segala sakit penyakit kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam Harvesters yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam program Goodness of God, Worship Night Harvest Gospel Studio. Saat memuji Tuhan, di mana lewat acara ini, kita berharap semua Harvesters dimanapun Anda berada, semakin memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Dan semakin mengalami mujizat dan kuasa penyembuhan yang daripada Tuhan. Saat ini saya mengajak kita bersama-sama, mari kita memuji Tuhan. Mari kita mengagungkan Tuhan bersama-sama lewat pujian yang kita naikkan sama-sama. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena satu hal yang kita percaya, bahwa Dia adalah sumber kasih yang sejati. Kami perlu Kau Tuhan. Kami butuh Engkau saat ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala
daripada Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan adalah satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya tempat kami bersandar. Satu-satunya Engkau Tuhan. Mari katakan sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. satu-satunya Engkau Tuhan yang patut kami andalkan. Tidak ada Allah selain Engkau yang patut kami andalkan saat ini. Kami menaruh pengharapan kami menaruh setiap kekhawatiran kami, setiap pergumulan kami saat ini, bahwa hanya di dalam Engkau ada jalan keluar, bahwa hanya di dalam Engkau ada setiap solusi. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
Halo Harvester, perkenalkan saya Michael dan istri saya. Clarissa. Saya pada kesempatan ini mau membagikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, yang mana Desember kemarin itu kami melalui lembah yang cukup kelam dalam hidup kami berdua dan keluarga kami khususnya. Jadi kami ingin bagikan sedikit kisah kami, yaitu dimulai ketika tanggal 24 Desember. Tanggal 24 Desember kami liburan di Bandung. Kami makan-makan bersama keluarga untuk merayakan Natal. Dan pada malam itu Caca merasa perutnya sakit. Sampai tidak tertahankan. Kemudian kebetulan kakak ipar itu adalah dokter, jadi dia lihat. Dan setelah dia lihat ternyata, loh kok perutnya besar. Tuh, dia sarankan untuk ke IGD saat itu. Ditolong ke IGD sekarang dan coba minta di USG. Jadi malam itu juga kami berangkat cari IGD. Kemudian dia sih, kami juga tanya karena kami juga nggak terlalu hafal Bandung. Jadi dia tanya ke rumah sakit mana ya, gitu. Misalnya udah deh ke rumah sakit Advent aja yang dekat. Kami langsung bergegas malam itu ke UGD. Kemudian ternyata setelah masuk UGD, setelah diperiksa oleh dokter jaganya, Caca dikasih obat penahan sakit ya. Hanya saja saat itu USG tidak ada. Jadi kami harus kembali lagi. Pilihannya dirawat, inap, atau kami kembali lagi karena kami pikir cuma sakit perut biasa aja dan Caca udah baikan. Jadi kami pikir udahlah kita balik aja, kemudian kita akan coba jadwalkan USG sesempatnya gitu loh. Jadi setelah kami balik, kemudian besoknya tanggal 25 Desember itu tepatnya hari Sabtu ya. Iya. Hari Sabtu itu kami berusaha cari USG yang buka. Ternyata semua tutup. Singkat cerita, akhirnya pilihan itu ada pada rumah sakit Advent lagi, yang mana mereka buka hari Minggu, mereka buka. Kita udah putar-putar cari, oh gitu ya, semua tutup. Jadi udah, jadi kita kembali lagi ke rumah sakit itu untuk USG. Setelah di USG, dokter USG itu meriksa dan bilang pada kami kalau ada sesuatu di rahim Caca dan dia minta kami untuk konsul ke dokter kandungan dengan sub onkologi. Nah, di situ jujur saya pribadi merasa langit serasa runtuh kali ya. Semua serba gelap sebab saya nggak ngira sama sekali kalau ternyata sakit perut Caca itu akan berhubungan dengan onkologi, which is itu tumor atau kanker gitu ya. Jadi tanpa banyak pertimbangan lagi, kami saat itu langsung mencari dokter obgyn yang tersedia di saat itu gitu loh. Nah, yang kami kira ini nih mulai kalau penyertaan Tuhan itu selalu bersama kami. Hari itu hanya ada satu dokter obgyn, yaitu dokter Joyce. Jadi kami langsung menemui beliau. Setelah kami konsultasikan, beliau lihat hasil USG-nya. Beliau dengan tenang berkata, oke, ini ada sesuatu yang tidak baik, dia bilang. Dan ini butuh penanganan cepat. Jadi emang ada tumor ganas ovarium sesuai dengan diagnosis dokter radiologi. Jadi ini harus segera diangkat. Nah, beliau menyarankan Selasa ini kalian mau nggak untuk langsung dioperasi. Jujur kami belum siap, kami juga nggak tahu apa-apa tentang tumor yang diderita Caca. Jadi kami saat itu cuma bilang, dok apakah ini nggak bisa ditunda lagi? Sebab ini kita lagi liburan loh, gitu loh. Kita kesini tuh Bandung itu lagi liburan dan kita nggak prepare apa-apa, even baju pun juga bawa ya seadanya aja gitu loh.
Nah, cuman dia bilang coba kalian pikirin dulu, tapi yang pasti ini harus cepat. Kemudian saya akan coba jadwalkan. Saat itu juga dia menghubungi dokter Objin khusus onkologi. Dia minta kesediaan beliau untuk operasi Caca pada hari Selasa. Kemudian semua all clear. Dia bilang, oke, keputusan di kalian. Pokoknya kalau kalian oke, Selasa tinggal masuk aja. Jadi kalian gak usah pusing apapun, tinggal masuk. Kita sudah ready. Jadi saat itu juga kami pulang. Nah, kami mulai menceritakan ini kepada saudara kami, mama papa tentunya ya. Dan di situ jujur kami juga galau sih. Karena banyak opsi yang yang mereka tawarkan gitu loh. Kenapa sih nggak cari dokter lain? Kenapa sih nggak cari second opinion? Kenapa sih di rumah sakit itu nggak di rumah sakit lain? Kan rumah sakit itu begini begitu. Dan jujur itu yang buat kami sedikit, nggak sedikit sih, banyak sih, banyak sekali ya. Udah pusing lah ya. Udah mikirin Caca, terus juga opsi-opsi yang ada, dan kami juga takut salah langkah. Dan puji Tuhan, hari Minggu itu kami mengikuti ibadah online, dan hamba Tuhan ini memberi ayat dan ilustrasi yang cukup menjawab apa yang ada di benak kami. Diambil dari Yohanes 14 ayat 27, yang intinya dia berkata kalau damai sejahtera Tuhan itu ditinggalin buat kita, dan damai sejahtera Tuhan itu bukan seperti damai sejahtera yang ditinggal yang ada di dunia ini. Dan damai sejahtera Tuhan itu inside out, dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Dan dia kasih ilustrasi itu, kalau kalian dihadapkan dengan berbagai macam pilihan, cobalah kalian pilih yang ada damai sejahtera di dalam hati kalian gitu. Kalau ada teman ngajak investasi, atau mungkin saat ini banyak investasi yang menggiurkan, atau pilihan-pilihan lain, coba apa yang membuat kalian damai sejahtera. Dan di situ saya merasa Tuhan ngasih jawaban untuk kondisi kami saat itu, bahwa ya kamu pilih dong yang yang mendatangkan damai sejahtera buat diri kamu sendiri, bukan buat orang lain gitu. Jadi kami, singkat cerita, kami memutuskan untuk memilih opsi yang ditawarkan oleh dokter Objin tadi. Jadi kami telepon rumah sakit, dan kami Selasa kami langsung masuk ke rumah sakit untuk menjalani rawat inap dan persiapan untuk operasi. Singkat cerita, itu hari Selasa kami masuk, hari Rabu itu Caca akan dijadwalkan operasi. Senin masuk Selasa operasi. Oke, kemudian Selasa mulai Caca dikasih infus, kemudian semua disiapkan, dan yang kami bersyukur bahwa tuntunan Tuhan itu ada selalu beserta kami. Setiap Caca mulai dari masukin infus itu, para suster itu ngajak kami doa bersama. Yuk kita doa dulu yuk sebelum kita masukin infus. Ketika mau masuk ke ruang operasi juga sama. Yuk kita doa dulu ya sebelum operasi. Itu kami merasa kalau Tuhan tuh selalu beserta kami gitu ya. Walaupun saat itu kami dalam lembah kekelaman, tapi kami percaya kalau tongkat dan gada Tuhan itu selalu menghibur kami, dan pertolongan Tuhan itu pasti ada, itu kami percaya. Dan selang berapa lama, ketika sebelum masuk ke rumah operasi Caca di USG untuk terakhir kali, dokter Objin Dr. Supriyadi nama dokternya, dia screening untuk terakhir kali untuk melihat tumornya Caca ini. Kebetulan di situ ada dokter Joyce, dokter yang yang pertama kali kami bertemu itu. Nah, kemudian saya tanyakan ke beliau,
Dok, sorry, apakah dokter ikut ke ruang operasi? Nah, dokter itu bilang, oh enggak, sebab ini sudah ditangani oleh dokter Supriyadi, beliau ketua timnya, jadi saya nggak bisa ikut ke ruang operasi. Oh ya udah dok, kalau gitu bantu doain aja dulu. Jadi singkat cerita kami berdoa bersama dokter Joyce, kemudian Caca saya antar ke ruang operasi, dan menurut saya ada suatu penyertaan Tuhan ketika saya masuk ruang operasi. Ternyata dokter Joyce itu sudah pakai lengkap dengan pakaian operasi. Dia bilang, Michael, saya memutuskan untuk menemani Caca operasi. Saya ingin menemani Caca untuk operasi. Dan di situ saya merasa kalau Tuhan itu bicara melalui dokter Joyce gitu, kalau Tuhan itu akan menemani Caca gitu selama Caca dioperasi gitu. Dan saya merasa Tuhan itu menyertai Caca dan saya nggak perlu khawatir gitu ya. Jadi jujur pas mau operasi itu beban saya berat banget ya, mikirin segala sesuatu yang mungkin harusnya bukan saya mikirin sih ya dokternya, tapi kekhawatiran itu justru membebani saya gitu, terlebih-lebih dari sebelum operasi sampai detik mau operasi. Tapi ketika dokter Joyce bilang saya nemenin Caca, saat itu juga saya merasa Tuhan beserta Caca dan saya merasa tenang banget itu untuk menghadapi itu. Dan saya yakin sih kalau Tuhan sudah pegang kendali, dan saya percaya nggak ada yang mustahil baginya. Dan Caca jalani operasi itu kurang lebih dokter perkirain sekitar 6 jam ya. Kemudian mungkin Caca bisa cerita ketika dalam ruang operasi mungkin sampai selesai. Jadi kita tuh benar-benar kan tadinya kan kenapa rumah sakit Advent gitu. Sementara kan makanannya kan mereka vegetarian, sementara kan kita bukan vegetarian gitu. Terus nggak coba second opinion gitu. Kayaknya mau second opinion juga kita mikirnya ini tuh lagi liburan gitu, dokter-dokter pada tutup semuanya gitu kan. Ini udah ada yang kasih kesempatan dapat dokter gitu, ya udahlah gitu. Dan akhirnya kita baru tahu bahwa dokter Supriyadi ini yang operasi saya ini ternyata dipanggilnya malah dokter sepuh buat Obgyn Onco di Bandung. Jadi Obgyn Onco di Bandung itu bisa dihitung sama jari, dan dia tuh udah yang senior bangetnya gitu. Jadi benar-benar ini kalau bukan Tuhan yang campur tangan, kayaknya kita nggak akan dapet deh sama dokter Supriyadi ini. Karena setelah saya jadi pasien pun setelah beres operasi saya jadi pasien ya, untuk ketemu beliau itu susahnya minta ampun. Jadi kadang tuh nunggu tuh bisa, pernah sekali janjian dianya nggak bisa, taunya di cancel ke minggu depannya. Terus udah datang minggu depannya, taunya janji jam 9, taunya beliau ada operasi baru bisa datang jam 1 gitu. Jadi kayaknya kalau kita sendiri yang nyari dokter Supriyadi tuh kayaknya udah nyerah duluan. Tapi pas waktu itu tuh hari Minggu dokter Joyce bilang dioperasi Selasa sama dokter Supriyadi, jadi kayaknya benar-benar tangan Tuhan aja yang turut bekerja. Nah terus di ruang operasi yang kami kagum itu, yang saya sendiri oh my god gitu. Jadi waktu saya udah di ranjang operasi itu dokter-dokter ngumpul ngelilingin saya semuanya, dokter bedah, dokter anestesi sama semua asistennya ngumpul ngelilingin saya dan ngajak berdoa dulu. Kita berdoa ya Bu, karena kita perlu pertolongan Tuhan katanya supaya operasi berjalan dengan lancar. Dan itu tuh saya sih amazed banget gitu, baru pernah ya mau operasi ini dokter-dokter pada ngumpul berdoa gitu. Walaupun saya emang nggak pernah operasi sebelumnya, cuman kayaknya baru pernah tahu bahwa ada yang seperti ini ternyata gitu. Jadi ya amazed banget gitu sama rumah sakit itu, dan penyertaan Tuhan bener-bener nyata ya. Karena kalau bukan Tuhan kita juga nggak akan milih rumah sakit Advent gitu kayaknya gitu. Terus operasi kan dijadwalin tadinya 3 jam, tapi berlangsung ternyata 6 jam. Saya sih ya merem doang gitu kan di bius, nggak tahu yang nunggu gimana.
Ya mungkin deg-degan juga ya, entahlah. Nah terus jadi dari sebelum operasi yang waktu pertama konsul sama dokter Joyce bilang kita harus prepare sama segala kemungkinan terburuk. Tapi maksudnya dia ingetin lagi hati yang gembira adalah obat. Dan kita orang beriman, kita berdoa aja supaya tumornya bisa keangkat semua dan yang terbaik yang terjadi sama saya gitu. Jadi saat itu kan waktu konsul pertama itu hasil dari radiologi bilang saya itu suspek TGO, tumor ganas ovarium. Setelah operasi jadi peringkatnya turun. Saya dibilang tumornya tuh tumor ovarium 1C. Nah terus jadi bisa sembuh. Nah itu tuh udah puji Tuhan banget, bisa sembuh. Tumornya tuh agak besar ya. Besar, dia tumornya tuh 3 kiloan. Jadi ya agak gede lah ya, katanya sih kayak semangka gitu. Cuman aku sendiri nggak lihat, cuman katanya ya besar banget karena di USG pun itu nggak kedetek besarnya, makanya waktu itu kan suruh langsung angkat ya. Nah jadi puji Tuhan waktu setelah operasi itu tumornya tuh bisa diangkat bulat, utuh, sempurna, nggak ada yang bersisa. Dan statusnya jadi tumor ovarium 1C dan bisa sembuh, tapi mungkin perlu kayak kemo gituan, kemoterapi, radioterapi ya gitu-gituan lah. Ya udahlah, yang penting bisa sembuh. Sementara aku masih mikir oh my god masih harus begituan ya udahlah. Tapi kami bersyukur gitu. Nah terus kan itu di biopsi ya, hasil biopsi itu baru beresnya sekitar seminggu sampai 10 hari setelah saya operasi. Nah ya udah pokoknya habis operasi finish, ya udah kita bersyukur karena ternyata tumornya bisa diangkat sempurna. Nah ajaibnya waktu 10 hari setelah itu, setelah operasi kami konsul lagi gitu kan, karena mau ambil hasil biopsi, dan hasil biopsi menunjukkan tumor ovariumnya turun lagi tingkatnya, jadi dari yang tadinya 1C jadi 1A. Dan puji Tuhan tidak perlu tindakan apapun seperti kemo gitu, udah gak perlu sama sekali. Ya itu mah Tuhan hebat ya. Lalu saat ini kondisi aku udah pulih sempurna, puji Tuhan, sehat, sehat sempurna lah, bisa lihat sendiri aku sehat ya. Terus kalau kami flashback lagi, sebenarnya kami tuh nggak ada rencana ke Bandung gitu. Ya kami nggak ada rencana ke Bandung, kami apalagi persiapan apapun gitu ya. Tapi yang kami tahu ya pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu Tuhan itu nggak pernah salah. Jadi ketika kami ke Bandung tiba-tiba Caca sakit itu ya kami ambil positifnya kalau Caca saat itu mungkin nggak sakitnya di Bandung, di Cirebon mungkin akan lain cerita ya gitu loh. Maaf kata ya untuk dokter Objin subonkologi itu ya adanya di Bandung gitu loh. Aku nggak tahu sih kalau di Cirebon ada ya, maaf koreksi kalau salah. Cuman untuk dapat rumah sakit seperti itu, untuk ditangani oleh dokter yang pengalaman sampai dengan sembuhnya, kayak percaya itu adalah semuanya adalah penyertaan Tuhan. Semua tepat waktu, Tuhan berikan waktu yang terbaik. Ketika kami libur itu pun juga menurut kami ya waktu yang terbaik, sebab kalau enggak kami akan disibukkan oleh kerja segala macam. Waktu kami akan akan beda cerita semuanya sih. Dan kami percaya kalau kami bisa melalui ini semua karena kebaikan Tuhan, dan Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang kontrol. Dan walaupun kami berdua dalam lembah kekelaman, sekali lagi kalau tongkat dan gada Tuhan selalu menghibur kami. Mungkin itu saja dari kami. Semoga kesaksian kami dapat memberkati teman-teman dan harvester semua sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Di saat aku
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berjaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Satu yang menjadi kebahagiaan buat kami Tuhan, ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Di saat ini, ketika kami memuji Engkau Tuhan, membuat kami sangat bersuka cita. Karena kami bisa merasakan kasih-Mu yang sejati. Kami bisa berada dekat dengan Engkau Tuhan. Kami bisa merasakan begitu hangatnya kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami malam hari ini. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan. Sungguh kami sangat berterima kasih
buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Karena berada dekat dengan-Mu Tuhan, kami memperoleh kekuatan yang abadi. Kami memperoleh setiap pertolongan yang setiap hari kami nanti-nantikan. Berada dekat-Mu Tuhan, kami memperoleh kekuatan yang sempurna. Dan pada saat ini Tuhan, jika ada di antara kami, di antara harvester yang sedang sakit, yang sedang tidak berdaya, baik di rumah maupun yang sedang ada di dalam masa pengobatan, atau mungkin yang sedang ada yang terbaring di rumah sakit hari ini Tuhan. Kami berdoa, kami sepakat sama-sama punya iman kepada Tuhan yang punya kuasa yang sanggup menyembuhkan. Karena kesembuhan yang daripada Tuhan adalah kesembuhan yang sempurna. Kami percaya mujizat itu nyata bagi setiap orang yang percaya. Kami mau mengatakan sama-sama Tuhan, Engkau adalah sumber kesembuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan di mana kami menaruh pengharapan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan di mana kami bersandar Tuhan saat ini. Yang tidak berdaya dikuatkan, yang sakit diberikan kesembuhan Tuhan. Karena hanya daripada-Mu lah kesembuhan yang sempurna. Karena kasih yang sejati itu yang membuat kami terus bersukacita. Itu yang membuat kami terus bersemangat Tuhan, menanti-nantikan kesembuhan yang daripada Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Mari setiap yang percaya, mari kita katakan amin.